Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjuna Iskandar. Di sini saya akan membagikan sedikit tutorial bagaimana cara penyelesaian soal portal Rangka Baja menggunakan aplikasi SAP 2000. Di sini saya menekan aplikasi SAP 2000 versi 14. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Oke, inilah bentuk soalnya. Kita di sini punya rangka baja, portal Rangka Baja dengan ada penampang miring dan juga tumpuannya juga miring. Sini ada 3 penampang baja, yaitu penampang 1, 2, dan 3. Dengan BJ bajanya 7,85 ton per meter. Oke, langsung saja kita selesaikan soal ini. Kita langsung masuk ke aplikasi SAP 2000. Oke, di sini kita pilih file, new model. Kita pilih satuannya itu ton meter per Celsius, ton force meter Celsius. Kita pilih di sini modelnya yang portal dengan 2 dimensi ini. Oke, kita isikan storage-nya. Sini storage adalah jumlah bentang ke atas dan base itu jumlah bentang ke samping. Sini storage ada 3, base-nya 3. Untuk yang height sama weight-nya nanti kita isikan di custom grid. Kita edit grid, kita isikan di sini. Nah, di sini kan ada nilainya -3 dan 3. Kita akan meletakkan titik 0 koordinatnya di tengah-tengah bentang ini. Di sini jadi jaraknya ke kiri ada -4 dan jarak ke tumpuan A itu ada -9. Itu juga dengan ke kanannya. Langsung saja kita masukkan ke kiri tumpuan B -4 per A -9, tumpuan C 4, tumpuan D 9. Lanjut untuk tingginya. Tadi ada Z0, 0, Z1 5, Z2 untuk Z1 0, Z2 5, Z3 5 tambah 4 9, Z4 itu 9 tambah 4 13. Kita isikan. Z2 ada 5, Z3 9, Z4 13. Kita okekan. Oke, di sini untuk section propertiesnya belum ada satupun, di sini masih default. Di sini kita akan menambahkan properti-nya, add new property atau penampang bajanya. Di sini ada style, ada kita menekan baja IWF, white flange. Kita ganti namanya dengan IWF1. Nah, lanjut untuk materialnya ini belum ada, ini masih default. Kita tambahkan materialnya sesuai BJ baja yang kita dapatkan di soal. Ini material type-nya steel dan weight per unitnya itu 7,85 sesuai di soal tadi. BJ baja. Oke, cuma ini yang kita ketahui di soal, kita okekan. Kita okekan lagi. Oke, kita pilih baja. Lanjut kita mengisi penampang baja. Untuk penampang baja yang WF1 itu 200 kali 200. Oke, lanjut kita masukkan sini dalam meter. Semua dimensi akan saya komakan dengan angka 10. Oke, kita isikan 201. Untuk tebal sayap atasnya sama 201. 201. Untuk ketebalan sayap atasnya itu sayap atasnya ada 16. 0,061. Untuk tebalan badannya ada 10 1. Untuk oke, 0,011. Oke, untuk lebar sayap bawahnya sama 200.
dan ketebalan sayapnya sama dengan yang top flange, yaitu 0,16 0,06. Oke, di sini sudah. Oke, untuk ketebalannya sudah oke. Oke, kita okekan di sini. Kita lanjut menambahkan untuk penampang 2 dan 3. Kita ubah namanya IWF2. Oke, materialnya sudah kita isikan baja. Untuk di sini penampang 2 menggunakan baja 250 kali 250. Saya kita masukkan 250 itu 0,251. Oke, untuk ketebalan sayapnya 14, 0,0411. Untuk ketebalan badannya ada 9, 0,0091. Untuk sayap bawah sama dengan sayap atas 0,250. Untuk ketebalannya sama dengan ketebal atas 0,014. Oke, untuk warnanya kita okekan. Yang ini warnanya otomatis akan berubah. Oke, kita lanjut menambahkan yang UF ketiga, penampang baja ketiga. Oke, untuk materialnya baja, di sini penampang ketiga yaitu dimensinya 300 kali 200. Oke, lanjut kita masukkan sini. Offset height-nya tingginya 300, 0,301. Untuk lebar sayapnya itu ada 200. Untuk ketebalan sayapnya ada 14 kalau nggak salah saya. Ya, 14 dan lebar badannya 9. 14 1. Untuk lebar sayap bawahnya sama dengan yang di atas 200. Untuk ketebalannya juga sama. Nah, untuk warnanya otomatis akan berbeda dengan yang tadi. Lalu kita okekan. Ini ada 3 penampang yang sudah kita masukkan, lalu kita okekan. Di sini otomatis penampang 1, nanti akan kita rubah di gambarnya. Di mana letaknya penampang 1, 2 dan 3. Oke kan? Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Di sini karena kita harus menyesuaikan dengan gambar di soal. Karena gambar di soal kita ada beberapa hal yang tidak perlu, seperti yang di sini harus kita hapus terlebih dahulu. Dan juga yang bagian sini harus kita hapus, lalu kita gambarkan untuk penampang yang baru, yaitu kita draw frame kabel elemen. Oke, kita draw, kita escape. Oke, kita juga bisa draw di sini, draw frame kabel elemen. Oke, kita oke kan, kita accept. Oke, sini semua penampangnya adalah jepit. Kita blok semua penampangnya. Kita klik assign, join, restraints. Nah, kita pilih yang jepit. Oke, sini karena ada tadi tumpuannya yang miring, jadi kita miringkan dulu tumpuan kiri kanan ini. Oke, tumpuan kiri kita klik assign, join, lokal access kita pilih, kita putar di zoom yes sebesar 45 derajat. Nah, begitu juga dengan yang tumpuan sebelah kanan, kita assign, join, lokal access, kita putar berlawanan arah 45 derajat. Kita kasih tanda minus. Oke, kira-kira sudah seperti ini.
Lanjut kita menentukan di mana letak penampang yang tadi. Kita lihat di soal lagi. Di sini ada I3, 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 I3 di sebelah bagian sini. I2 di bagian sini. 1, 2, 3. Ini ada I2 dan I1 yang bagian atas. Oke, lanjut kita masukkan ke sub. Kita tentukan di sini, kita blok dulu. Ini adalah I3. Kita pilih frame, assign frame section itu I3. Nah, di sini untuk I2 kita isi, kita blok dulu, assign frame section itu I2. Oke kan. Nah, ini untuk I1 nih udah otomatis I1. Oke. Kita lihat dulu gimana gambar 3 dimensinya. Ya kan? Nah, kira-kira seperti ini gambar 3 dimensinya. Kita proyeksikan exact dulu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memasukkan frame patternnya, load patternnya, atau bisa dibilang pola bebannya. Kita jadikan ini dulu untuk 2 dimensi. Oke. Jadi pola beban, atau bisa disebut bebannya itu ada beban mati, beban hidup, dan juga beban gempa. Kita akan masukkan di define dulu, define load pattern. Kita load pattern, kita isi. Di sini ganti namanya dulu. Di sini dengan beban mati. Jangan lupa dipilih tipenya itu dead. Dan di sini self weight multiplier ini diisi 1 karena ini nanti akan dihitung secara otomatis. Modify. Oke, kita tambahkan satu lagi, itu ada beban hidup. Oke. Jangan lupa pilih type-nya left. Lalu self weight multiplier-nya 0. Ini akan kita hitung sendiri. Oke. Lanjut kita add new load pattern. Karena kalau kita modify akan merubah yang beban mati tadi. Kita add new. Kita oke-kan. Oke. Lanjut kita akan mengisi bebannya. Di mana letak bebannya? Oke. Sini ada 1, 2, 3, ada 3 beban mati, dan di sini ada juga 3 beban hidup. Sini semua beban matinya itu beban terpusat dan beban hidupnya adalah beban merata. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam sub 2000. Oke, kita bagi saja di sini layar untuk beban mati, di sini layar untuk beban hidup. Yuk kita masukkan beban mati, ada beban terpusat. Kita klik frame-nya, kita pilih frame loads, ada points, pilih beban mati, itu arah koordinat sistemnya ada global, directionnya gravity, itu ke bawah. Oke, kita pilih relative distance saja, kita pilih ini di tengah bentang, kita naukan yang ini namanya. Di tengah bentang itu 0,5 sebesar 0,8 ton, 0,81. Oke kan. Oke, lanjut ke bentang yang ini, kita isikan bebannya, frame loads, point. Ini juga beban mati, ada 2 beban mati di 1/4 bentang dan 3/4 bentang, yaitu sebesar 0,5 ton dan 0,6 ton. Oke, lanjut kita masukkan di sini ada 1/4 bentang 0,25, ada juga 3/4 bentang 0. Bebannya ada 0,5 ton dan 0,6 ton. Oke, kita oke. Nah, di sini karena kita lihat tadi di soal untuk beban ini, dia tuh arahnya miring. Arahnya miring CC sumbu Y. Jadi kita akan putar di sini koordinat sistemnya yaitu lokal. Kita pilih lokal, kita putar CC sumbu Y itu 2, dan untuk
bebannya itu karena nol bentang yang ada di atas dan satu bentang yang ada di bawah, jadi bebannya akan otomatis ke bawah, itu akan kita isikan dengan minus. Jadi nanti akan otomatis mengarah ke bentangnya bebannya. Oke, minus kita oke kan. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, lanjut kita isikan beban hidupnya. Oke, beban hidup kita isikan sebelah sini. Pertama ada beban hidup merata di sini. Tentang ini kita klik assign, frame load, distribute. Oke. Sini untuk beban hidup jangan lupa diganti. Untuk arahnya koordinat sistemnya global, directionnya arahnya gravity ke bawah. Oke, di sini bebannya ada beban merata yang bentuknya persegi, kita langsung isikan di sini itu sebesar 0,5 ton. 0,5 ton. Kita oke kan langsung. Oke. Oke, di sini juga ada beban hidup. Beban hidup yang berbentuk trapesium. Oke. Kita akan mengisikan beban ini ke sub dengan menggunakan titik ekstrimnya. Yang pertama, maaf. Oke. Di sini ada titik ekstrim titik 0, 1/4 bentang, 3/4 dan 0 dan 1 bentang. Oke, dengan maksimal bebannya 6,5 ton meter. Oke, langsung kita masukkan sini, klik bentangnya, assign, frame load, distribute. Nah, sesuai dengan bentangnya, 0 bentang ada 0, 1/4 bentang ada 6,5 ton dan 3/4 bentang ada 6,5 ton. Untuk koordinat sistemnya global, jaraknya direksi arahnya gravity atau ke bawah. Oke, ya. Oke, udah untuk beban trapesium. Lanjut ke beban hidup yang miring di sini, beban merata. Untuk beban merata miring di sini, kita klik dulu, kita klik assign, frame load, distribute, bebannya merata sebesar 0,5 ton meter. Di sini karena bebannya mengarah miring, kita pilih koordinat sistemnya lokal, arahnya 2, itu sesuai sumbu Y. Dan kita nolkan dulu, yang ini kita isikan saja yang uniformnya sebesar 0,51. Kita oke kan. Oke, kira-kira sudah seperti ini. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Ini bebannya, saya cek lagi. Formulanya 0. Beban hidup global. Nah, saya tadi lupa menolkan uniform load yang sini, jadi ininya berubah. Oke, jadi saya akan masukkan lagi, yaitu 6,5 ton dan 3/4 bentang ada 6,5 ton juga. Oke kan. Nah, jadi ini udah pas. Kita masukkan di sini, kita klik, kita assign, frame loads, distribute. Nah, lanjut kita pilih beban miring. Beban miring di sini sesuai arah sumbu Y. Oke. Kita nolkan dulu di sini. Kita isi 0,5 ton. Uniform 0,5 ton. Kita oke kan? Nah, kira-kira sudah seperti ini. Bebannya mengarah ke
lihat dulu kemana arah panah. Tuh. Oke, kira-kira sudah seperti ini. Coba kita ganti arahnya dengan minus. Nah, kira-kira seperti ini. Saya cek dulu untuk panah bebannya. Nah, kira-kira seperti ini panah bebannya. Saya ganti lagi yang ini. Ini global gravity 0,25 0,75 seperempat bentang dan 3/4 bentang itu 6,5 ton. Oke, untuk ini jangan lupa dinolkan. Oke, sudah kita okekan. Nah, oke, untuk memasukkan bebannya sudah selesai. Lanjut kita analyze hasil perhitungan dari SAP 2000. Oke, lanjut kita analyze. Set analyze option, pilih seperti apa fast DOS-nya yaitu exit plan, kita okekan. Kita analyze, run analyze. Oke. Sebelum analyze kita juga bisa save atau kita langsung run aja, nanti akan otomatis dia mengarahkan ke save. Oke, kita run now. Sebentar kita tunggu. Kita tunggu Windows save-nya. Nah, di sini. Dia menyuruh kita untuk save dulu sebelum di analyze. Kita pilih namanya, ketik-ketik namanya portal baja. Atau save. Oke, langsung di analyze oleh sistem SAP. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, bentuk deformasinya. Oke, lanjut kita tampilkan beberapa gaya-gaya dalamnya. Kita pilih dulu 4 jendela, itu klik option Windows Freeform. Nah, udah 4 jendela, kita proyeksikan exit semuanya. Nah, kita tampilkan di sini gaya dalamnya, display, show force stress, frame cables. Kita pilih di sini axial force, show values on diagram. Nah, ini adalah gaya normalnya. Sini juga untuk gaya normalnya yang hidup, beban hidup, di sini kita tampilkan. Displaynya juga bisa di sini, show force stress, show force yang hidup. Show force diagram. Nah, kira-kira seperti ini untuk gaya normal beban hidup. Nah, di sini kita tampilkan untuk reaksi dari beban mati. Kita display. Display. Show force stress joint. Reaksinya dari beban mati. Di sini untuk reaksi beban hidup. Nah, kita okekan. Nah, kira-kira seperti ini reaksi dari beban mati dan beban hidupnya. Oke, lanjut kita tampilkan untuk di sini yaitu gaya lintang. Kita displaykan show force
frame kabel shear 22. Ini untuk lintang, kita okekan. Nah, seperti ini kira-kira. Lanjut ke sini untuk lintang beban hidup, display show force stress, frames kabel beban hidup itu shear 22. Nah, seperti ini. Lanjut sini kita tampilkan momen, display show force, frame kabel untuk momen yaitu momen 33. Jangan lupa dipilih show values, show value on diagram, pilih date, lanjut kita okekan. Ini untuk beban mati. Untuk beban hidup kita display show force stress, frame kabel beban hidup itu pilih momennya yang 33. Kita okekan. Nah, kira seperti ini. Nah, untuk kita melihat apa saja gaya-gaya masing-masing jarak gaya yang terjadi, kita juga bisa melihat di sini. Misalnya pada bentang ini kita klik kanan. Nah, di sini bisa langsung kita pilih beban mati atau beban hidupnya. Kita lihat di sini locationnya jaraknya berapa, misalnya per 1 meter. Nah, ini jarak 1 meter. Inilah beban yang terjadi. 0,71 ton, 0, min 0,2086 ton, momennya min 0,121191, deflectionnya 0,000262 meter. Nah, begitu juga selanjutnya kita bisa memilih berapa meter kita maunya. Maaf, ini maksimalnya 8 meter, ada 5 meter. Nah, begitu. Oke, mungkin sekian untuk tutorial perhitungan portal baja menggunakan SAP 2000. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.